Kembali di Kompas Siang, Saudara. Pertemuan Ahad pagi lalu antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi angin segar bagi harapan pertemuan kedua orang tuanya yang menjadi Presiden kelima dan keenam Republik Indonesia, yakni Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. SBY mencuit harapannya dengan Jokowi bisa bertemu Megawati naik kereta bersama Presiden ke-8. Pemecah kebekuan, istilah yang bisa disematkan kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Saat berinisiatif membuka pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, pertemuan yang membuka kembali komunikasi antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat setelah hampir 20 tahun terpisah kubu. Setelah ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono menantang petahana Presiden Megawati Soekarno Putri Ibunda Puan di pemilihan presiden 2004. Sejak itu PDI Perjuangan menjadi kubu yang beroposisi dengan Partai Demokrat. Demikian sebaliknya, angin segar pun menyusul pertemuan Ahad pagi antara Puan dan AHY. Adalah cuitan SBY, ayah AHY, yang menulis di Twitternya. Saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir. Di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, kami berempat minum kopi sambil berbincang santai. Dari cuitan ini, apakah betul kebekuan komunikasi antara SBY dan Megawati bisa mencair? Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan, cuitan SBY adalah sebuah harapan bagi masa seorang presiden di akhir masa jabatan. Dua, menemui Ibu Mega yang lebih tua lagi. Kan begitu kan? Ini kan etika, pesan moral yang dalam sekali. Dijemput, pergi, lalu pergi mengantarkannya ke naik kereta pergi ke tempatnya masing-masing. Ibu Mega ke Blitar, Pak Jokowi di Solo, dari Solo Pak SBY langsung ke Pacitan. Indah sekali. 3 negarawan kita yang pada waktunya menyampaikan kepada publik, kami pernah menjadi presiden, sekarang menjadi rakyat. Dan jika itu terjadi, indah sekali. Puan, aktor utama pemecah kebekuan Mega SBY, menilai mimpi SBY pertanda baik dan berharap para pemimpin Indonesia terdahulu bersatu membangun bangsa. Puan menyatakan harapan bertemunya Megawati dan SBY terbuka lebar. Mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem, tanpa kemudian merasa yang satu tidak diperhatikan atau yang satu diperhatikan. Ya, sebagai senior bangsa yang sudah punya pengalaman sangat teruji, saya tentu saja juga berharap bahwa situasi adem ayem yang dibangun oleh semua pemimpin yang pernah pernah berjasa pada bangsa dan negara itu bisa ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Jadi tidak ada kata tidak, semua itu masih ada harapan. Jadi jangan pernah putus asa. Semuanya pasti masih ada harapan dan kita ya tentu saja berharap pada waktunya nanti semuanya bisa berkumpul guyup ya. Tak cuma elit politik kedua partai, Presiden Joko Widodo menanggapi antusias bila pertemuan Mega SBY bisa terjadi. Bagus. Untuk kalau presiden-presiden, mantan presiden itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini. Itu mimpi kita semuanya. Dan Guru Besar Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, Karim Suryadi, punya analisa bahwa pertemuan bisa terjadi asal sumbatan komunikasi Mega SBY bisa dilepas. Tapi kita tidak pernah tahu apa sebenarnya alasan substantif yang membuat kedua partai ini tidak kerjasama. Dan faktanya misalnya PDIP bisa kerjasama dengan Nasdem kok, sama-sama nasionalis. Jadi menurut saya ini bukan perkara
tapi murni karena ada kebekuan komunikasi antara Pak SBY dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu saya katakan lagi, maka ini sumbatannya adalah sumbatan komunikatif gitu ya, bukan malah substantif. Komunikasi adalah satu hal. Apakah ini artinya koalisi bisa terjalin antara PD Perjuangan dan Partai Demokrat di pemilihan presiden 2024? Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon menilai harmonisnya komunikasi PDIP dan Demokrat saat ini tak mengubah koalisi. Demokrat berkomitmen tetap di koalisi perubahan. Mimpinya Pak SBY ya menurut saya harapan seluruh rakyat Indonesia bahwa pemimpin-pemimpin bangsa ini ya rukun dan guyup gitu ya. Dan artikulasi dari mimpi itu kan juga memberikan makna baik bahwa sesungguhnya bangsa kita juga dulu dimerdekakan oleh bersatunya seluruh para tokoh, tetapi komitmen dan etika politik yang sudah dibangun dalam koalisi perubahan tentu itu juga menjadi komitmennya Partai Demokrat. Dan integritas ketua umum tentu juga tidak kemudian menjadi luntur karena persoalan komunikasi politik. Ini tetap harus dipisahkan ya antara. Senada dengan Herman, Effendi Hoiri, Ketua DPP Partai Nasdem, menilai mimpi SBY sebaiknya ditafsirkan sebagai mimpi sebelum jadi kenyataan. Dalam dunia mimpi, ada yang menyebut mimpi itu ya sekedar bunga tidur. Tapi ada juga yang bermadhab bahwa mimpi itu satu isyarat. Dalam konteks mimpinya Pak SBY, kita tidak tahu, wallahu alam, baik atau buruk. Tergantung Pak SBY sebelum tidur waktu itu seperti apa. Dan setelah itu terserah Pak SBY menafsirkannya seperti apa. Ditafsiri baik, insya Allah menjadi baik. Banyak yang berharap mimpi SBY jadi kenyataan meski tak segerbong dalam koalisi pemilihan presiden 2024. Namun bisa jadi panutan bila antara presiden berkomunikasi dengan baik setelah akhir masa jabatannya. Tim Liputan, Kompas TV.